Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan man arafa ma'naha. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الخليقة وأتقاها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل البرية وأسناها وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه خير الأمة وأزكاها. أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayah dan anugerah lain yang diberikan kepada kita, sehingga kita malam ini dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hikmatul khamisatu wa thalathun minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Ataillahi Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Hikmah yang ke-35 dari al-hikamil ataiyah. Berkata Imam Ahmad bin Ataillah As-Sakandari rahimahullah, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqzatin wa 'iffatin 'adamur ridha minka 'anha wa la an tashhaba jahilan la yarda 'an nafsihi khairun laka min an tashhaba 'aliman yarda 'an nafsihi fa ayyu 'ilmin li'alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Yang artinya bermula asal sumber tiap-tiap maksiat, kelalaian dan keinginan-keinginan jahat, sumbernya adalah ridha daripada diri, senang daripada diri, dan bermula asal sumber tiap-tiap taat dan bangun, jaga serta iffah, ketiadaan ridha engkau daripada diri. Dan sungguh bahwa kamu berteman orang yang jahil, yang tidak ridha daripada dirinya, lebih baik bagi engkau daripada berteman orang yang alim, yang ridha daripada dirinya. Maka apa jua ilmu bagi orang alim itu yang dia ridha daripada dirinya, dan apa juga kejahilan bagi orang yang jahil yang dia tidak ridha daripada dirinya. Nah, itulah hikmah yang ke-35 dari Al-Hikam Al-Ataiyah ini. Para muhibbin rahimakumullah, maksudnya daripada hikmah yang ke-35 itu adalah istihsanun nafsi wa tazkiyatuha wa i'jabuha aslu kulli ma'siyah wa aslu jami'i sifatil mazmumat.
bermula menganggap baik diri. Menganggap baik diri. Menganggap bersih diri. Dan takjub dengan diri. Itu merupakan sumber segala maksiat. Dan sumber sekalian sifat-sifat yang tercela. Kita merasa diri kita ini sudah baik. Kita merasa diri kita ini sudah bersih. Nah, apabila kita merasa demikian itu, maka perasaan itu adalah merupakan sumber kemaksiatan. Dan sumber segala sifat-sifat yang tercela. Faman istahsanaha wa zakkaha wa a'jabaha istaulat alaihi al-ghaflah wa man istaulat alaihi al-ghaflah ghalabathu syahwah wa man ghalabat alaihi syahwah waqa'a fil ma'asi. Barang siapa yang merasa sudah baik dirinya, merasa dirinya sudah bersih, maka berkuasalah atasnya kelalaian, kelingahan. Orang kalau sudah merasa dirinya baik, sudah merasa dirinya itu bersih, sudah merasa dirinya ini kada ada lagi penyakit, maka dia akan lalai daripada mengawasi dirinya. Dia akan malas menambah ilmu pengetahuan. Dia akan malas menambah amaliyah-amaliyah. Karena sudah menganggap dirinya baik. Orang yang merasakan dirinya sudah baik, orang yang merasa dirinya sudah bersih, dia akan lalai. Dan orang yang lalai itu dikalahkan oleh syahwat, oleh keinginan-keinginan yang negatif, yang tidak baik. Dan barang siapa yang dikalahkan oleh syahwatnya, oleh keinginan-keinginan jahatnya, maka dia pasti akan terjatuh di dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lam bimanittaqah." Dengan tegas Allah berfirman, jangan kamu menganggap bersih diri kamu. Jangan merasa harat. Jangan merasa sudah pak alimnya. Jangan merasa sudah pembanyaknya ibadah. Jangan merasa tinggi ilmu. Allah yang tahu siapa-siapa orang yang takwa kepadanya itu. Nah, jadi memuji diri itu berarti adalah menganggap dirinya baik. Setiap orang yang memuji dirinya, maka berarti dia menganggap dirinya baik. Bila menganggap dirinya itu baik, maka orang ini pasti akan jatuh dalam kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun muhlikat." Ujar Nabi, ada 3 yang membinasakan. Salah satunya beliau menjawab, wa i'jabul mar'i binafsih. Takjubnya seseorang dengan dirinya sendiri. Wa adamur ridha bin nafsi wa su'uz zanni biha wa tuhmatu biha aslu kulli ta'atin wa aslu jami'i sifatil mahmudat. Ketiadaan ridha dengan diri. Dia merasa dirinya ini kada baik. Dan buruk sangka dengan dirinya. Buruk sangka dengan diri sendiri. Dan tidak percaya dengan diri sendiri. Itu merupakan sumber segala taat. Sumber segala taat.
dan sumber sifat-sifat yang terpuji. Kalau kita merasa kotor, kalau kita merasa banyak penyakit, kalau kita merasa diri ini hina, nah itu adalah sumber kebaikan, sumber segala sifat yang terpuji. Faman istaqbahaha wa asa'adh-dhanna biha wattahama biha intabaha wa tayaqqaza wa tatabba'a uyubaha wa raqabaha. Barang siapa yang merasa dirinya itu jahat dan dia berburuk sangka dengan dirinya dan dia tidak percaya dengan dirinya, maka dia akan bangun, dia akan jaga, dan dia akan mencari penyakit-penyakit dirinya dan akan mengawasi dirinya. Dan itu adalah sumber segala ketaatan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa kita ini disuruh memandang diri ini kotor. Disuruh memandang diri kita ini banyak punya penyakit-penyakit rohani. Dan memang banyak punya penyakit. Memang kita banyak punya penyakit-penyakit yang mesti diobati, yang mesti diawasi. Imam Ghazali rahimahullah berkata, "Idza aradallahu bi'abdin khairan bassarahu bi'uyubi nafsihi." Apabila Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi seseorang yang baik, Allah perlihatkan penyakit-penyakit dirinya. Penyakit kita, penyakit diri kita. Pertama misalnya tulul amal. Artinya tulul amal itu kita merasa bahwa kita ini hidup lebih lama lagi. Kita menyangka bahwa minggu depan kita masih hidup. Kita menyangka diri kita ini bulan depan masih hidup. Kita menyangka bahkan tahun depan masih hidup. Nah, ini adalah penyakit. Bila kita merasa bahwa kita ini bulan depan, minggu depan masih hidup, berarti itu penyakit diri kita. Penyakit. Dan penyakit ini merupakan penyakit dalam yang berakibat macam-macam. Kalau kita merasa masih lawas lagi hidup, satu, kita menunda-nunda tobat. Nah, itu akibatnya. Kayak orang panas dalam, akibatnya timbul sariawan, timbul rakungan sakit, timbul macam-macam. Nah, sama ini. Orang yang merasa bahwa bulan depan, tahun depan masih hidup, satu, menunda-nunda tobat, kayak nagin tobat. Menunda-nunda amal salih, menunda berbuat kebaikan, menunda menuntut ilmu. Nah, ini penyakit. Jadi kalau ada dalam diri kita penyakit yang namanya tulul amal, itu wajib hukumnya kita mengobati supaya jangan ada lagi tulul amal itu. Nah, itu pertama penyakit kita, tulul amal. Yang kedua mungkin penyakit rata-rata kita adalah tamak. Tamak bid dunia wa qanaah bil akhirah. Tamak. Arti tamak itu adalah bahwa kita ini masih merasa kurang. Urusan-urusan harta duniawi merasa kurang. Apa yang sudah diberikan Allah selama ini kepada kita, kita merasa belum cukup. Dan selalu hendak menambah. Selalu hendak menambah. Nang bisa buah hendak dua, nang dua hendak tiga, tiga hendak empat. Nah, ini adalah uyubun nafsi, ini penyakit. Akibatnya apa orang yang ini? Orang yang punya penyakit tamak ini akibatnya banyak akibatnya. Satu, mau mengangkat embunuran.
batas tanah misalnya. Di sini mau mengakad. Nah, ini tamak. Kalau cukup lawan nang ada. Inya mengejar apa yang dicarinya walaupun dengan jalan yang haram untuk memenuhi targetnya. Nah, ini akibat penyakit yang ada pada diri kita, tamak. Otomatis orang tamak itu kikir karena takutan berkurang. Nah, kikir. Dan itu ada pada diri kita. Jadi kalau kita menganggap bahwa diri kita ini baik, menganggap diri kita ini sudah bersih, menganggap diri kita ini mulia, padahal ada penyakit-penyakit seperti itu di dalam diri kita. Penyakit yang ada dalam diri kita lagi ada ria, itu sudah ada ria. Beramal, beribadah itu bukan karena Allah. Ada juga orang beramal, beribadah itu karena Allah, tapi minta dibalas di dunia. Ria juga. Orang baca surah Waqiah mudahan dapat rezeki berlimpah ruah. Orang membaca amalan ini supaya jadi orang dimuliakan oleh manusia. Orang baca amalan wirid ini supaya dihormati oleh manusia. Walaupun dia itu karena Allah, tapi tujuannya manfaat amalan itu dalam dunia. Nah, ini pun kalau ada dalam diri kita penyakit. Nah, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita ini menjadi orang yang baik, Allah memperlihatkan kepada kita penyakit-penyakit diri kita. Pemarah. Pemarah itu penyakit. Sedikit sarik. Kalau marahnya itu marah fillah, itu disuruh. Arti marah fillah itu marah di jalan Allah. Nah, ada orang yang melanggar hukum Allah, dia marah. Melanggar hukum Allah. Ada pemarah ini kada. Kalau ada sesuatu yang kada cucuk lawan inya, marah. Nah, itu pemarah ngarannya. Dan pemarah ini penyakit. Bisa berakibat dendam. Bisa berakibat berniat buruk kepada orang lain. Nah, bermula dari pemarah. Orang yang merasa dirinya pemarah itu wajib hukumnya fardu ain menghilangkan penyakit pemarah itu. Sebab dengan adanya marah itu kita dipermainkan syaitan. Seperti bola. Ditendangnya ke sana, tendangnya ke sini. Dan orang yang sudah pemarah itu berkata-kata yang tidak terukur lagi. Kada tahu orang tua, kada tahu kuitan, kada tahu siapa. Bila sudah marah itu macam-macam. Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam Al-Qur'an, wal kazimin al-ghaiza. Orang-orang yang mampu menahan marahnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada sombong dalam diri kita. Nah, semua itu penyakit. Tetapi penyakit-penyakit ini selama kita masih hidup, nah, belum kelihatan, belum terasa. Begitu kita mati, maka penyakit-penyakit ini akan menjadi serigala, menjadi kala, menjadi ular yang menggigit kita. Nah, penyakit-penyakit itu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita ini menjadi orang yang baik, Allah perlihatkan kepada kita tentang penyakit-penyakit diri kita. Jadi wajib kita ini berubat. Nah, kamana berubat lawan orang yang mengerti masalah itu. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nang mana pemarah berubat pang. Nang ulun ini pemarah pang apa ubatnya nah?
Napa obatnya? Ulun ini pendendam, napa yuk obatnya supaya ampih pendendam itu? Ulun ini tulul amal, napa yuk obatnya supaya ampih tulul amal itu macam apa caranya? Jarang orang ada yang berobat seperti itu. Kalau sakit pinggang, lancap mencari tukang urut kemana-mana. Sakit awak, cari obat itu ini. Padahal sakit-sakit jasmani ini, begitu kita mati, tamat penyakitnya. Begitu kita mati, hilang sakit. Tapi kalau penyakit rohani tadi, begitu kita mati, nah disitulah mulai timbul penyakit. Marah berubah menjadi kala, dendam berubah menjadi ular, ini berubah menjadi serigala yang selalu menggigit menerkam kita. Dan itu berlaku sejak dicabutnya nyawa kita sampai kayaknya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Qala Abu Habsin radhiyallahu anhu mundu arba'ina sanatan i'tikadi fi nafsi anna Allah yanzuru ilayya nadhara sukhti. Ujar Abu Habs radhiyallahu anhu berkata, sejak 40 tahun aku ini berkeyakinan dalam diriku bahwa Allah itu marah kepadaku. Padahal ini orang wali, Abu Habsin radhiyallahu anhu. Ujar Sidin, sejak 40 tahun yang lalu aku tuh berkeyakinan dalam hatiku ini Allah tuh selalu marah kepadaku. Nah, jadi artinya apa? Bahwa beliau ini memandang bahwa diri Sidin itu kotor. Diri Sidin itu penuh dengan penyakit-penyakit. Sehingga Allah marah. Qala Junaid al-Baghdadi radhiyallahu anhu la taskun ila nafsik wa indamat ta'atu halaka fi ta'ati rabbik. Ujar Imam Junaid al-Baghdadi, kamu jangan merasa tentram dengan diri engkau sekalipun selamanya diri engkau itu taat bagi engkau untuk taat kepada Allah. Padahal diri kita ini selama ini hakun tarus taat kepada Allah. Hakun tarus nuntut ilmu. Diri kita hakun tarus beramal. Diri kita ini hakun tarus berbuat baik. Walaupun demikian, jangan kamu merasa tentram dengan diri itu. Karena satu saat diri ini bisa berubah menjadi yang jahat. Berkata lagi sebagian ulama, "Wa man nadhara ilaiha bistihsani syai'in minha faqad ahlakaha." Barang siapa yang memandang kepada dirinya dengan menganggap baik sesuatu daripada dirinya, maka itu mencelakakannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita menuntut ilmu, kita membaca ilmu, mendengar ilmu, itu merupakan tanda dari sekian banyak tanda yang menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang tidak baik. Kita orang yang tidak baik. Jangannya kita merasa diri kita baik, kita sudah menuntut ilmu lagi. Nah, kita menuntut ilmu ini tandanya bahwa Allah masih menghendaki kita ini orang baik. Kita menuntut ilmu itu adalah tanda bahwa Allah menghendaki kita menjadi orang yang baik. Nah, bila kita sudah malas menuntut ilmu, kita malas sudah mencari kesalahan diri, nah ini alamat bahwa Allah sudah meninggalkan kita. Allah sudah berpaling daripada kita. Dan itu tanda kebinasaan kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Fasuhbatu man lam yarda binafsihi walau kana jahila khairun laka wa anfa min suhbati man yarda binafsihi walau kana alima. Bersahabat bakawan lawan orang nang menganggap dirinya hina.
Kita bersahabat lawan orang yang menganggap dirinya banyak penyakit. Kita bersahabat lawan orang yang merasa dirinya kotor. Walaupun dia jahil orangnya, lebih baik bersahabat dengan itu daripada kita bersahabat orang yang merasa dirinya selamat. Merasa dirinya baik. Merasa dirinya terpuji walaupun dia adalah orang yang alim. Ini ada orang kada alim, tapi ini merasa dirinya tuh kotor, merasa dirinya itu kada baik, merasa diri itu jauh daripada rahmat Tuhan. Padahal orangnya kada berilmu kada. Nah, baik itu kita kawani, kita temani daripada orang yang merasa dirinya ini bersih, yang memuji-muji dirinya, berkisah keistimewaan dirinya, walaupun dia aliman, walaupun dia alim. Nah, itu maksudnya tadi la'an tashaba jahilan la yarda an nafsi khairun laka min an tashaba aliman yarda an nafsi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kesimpulan yang ada di dalam hikmah ke-35 ini hendaknya kita adalah mencari penyakit-penyakit rohani kita. Nah, kita cari diri kita ini apa kelemahannya. Mungkin ada tama, ada sombongnya, ada riaknya, ada bakhilnya, ada dendamnya, ada. Nah, kita cari kesalahan diri kita. Nah, imbah itu hanya kita berusaha mengobatinya. Kita gunakan. Nah, ulunnya adakah ini penyakit? Nah, apa yang bagus amalannya supaya penyakit itu hilang? Pemantang-pemantangnya apa? Karena setiap obat itu pasti 3 hal. Pertama ilmu, yang kedua keadaan, yang ketiga amal. Itu obat setiap penyakit. Ilmu, yang kedua keadaan, yang ketiga adalah amalia. Nah, jadi kalau kita selalu ria, apa ilmunya supaya jangan ria? Kayak apa keadaannya supaya jangan ria? Apa amalannya supaya jangan ria? Nah, setiap penyakit pasti diobati dengan 3 perkara itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binurihi ihtadas salikun. Fasalaku hatta wasalu ila ma fihi alwasilun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا شك فيها ولا ممنون وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المحسن المنون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد المأمون وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan pertolongan, taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita selalu bisa berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hikmatus sadisatu wa thalathun minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Atha'illahi Sakandari rahimahullah. Hikmah yang ke-36 dari Al-Hikam. Berkata Imam Ahmad ibnu Atha'illah As-Sakandari rahimahullah, syu'aul basirah yushhiduka qurbahu minka wa ainul basirah
yushhiduka adamaka liwujudih. Wa haqqul basirah yushhiduka wujudahu la adamaka wala wujudak. Kana Allah wala syai'a ma'ahu wa huwal an ala ma alaihi kan. Artinya bermula cahaya mata hati, syu'aul basirah. Bermula cahaya mata hati memberikan kesaksian kepada engkau akan dekatnya Tuhan daripada engkau. Dan ainul basirah memberikan penyaksian kepada engkau akan tiadanya engkau bagi adanya Allah. Wa haqqul basirah, dan haqqul basirah memberikan penyaksian kepada engkau akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ketiadaan engkau dan tidak keberadaan engkau. Adalah Allah dan tidak ada sesuatu beserta Allah. Dan dia Allah sekarang ini atas keadaan adalah Allah dahulu atas keadaan itu. Nah, itulah arti atau terjemah daripada hikmah yang ke-36 ini. Para muhibbin rahimakumullah. Imam Ahmad ibnu Athaillah di dalam hikmah yang ke-36 ini membicarakan tentang basirah. Basirah itu artinya nazirul qalbi, mata hati. Kalau mata nang hirang putih ini disebut nazirul qalab. Nazirul qalab, nah, itu mata nang ini. Kalau mata hati itu disebut dengan nazirul qalbi atau basirah. Ada beberapa macam jenis mata hati manusia. Di dalam hikmah yang ke-36 ini, Imam Ahmad bin Athaillah menyebutkan 3. Karena hanya 3 inilah mata hati yang baik. Dan sisanya lagi ada 2 mata hati yang tidak disebutkan beliau, karena 2 mata hati itu adalah 2 mata hati yang tidak baik. Yang pertama, mata hati yang disebut dengan mautul basirah atau pasadul basirah, mati atau rusak mata hati. Ini lil kufar, orang-orang kafir. Orang-orang yang kafir itu mata hatinya rusak, mati, sehingga tidak melihat akan kebenaran. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nampaknya kebenaran beliau dengan beberapa mukjizat yang diperkuat Allah kepada beliau. Abu Jahal dan lain-lainnya, orang yang hidup sekampung dengan Nabi kita, mereka melihat persis bagaimana hidupnya Nabi kita, akhlaknya Nabi kita. Tetapi karena Abu Jahal dan kawan-kawan ini mautul basirah, mata hatinya mati, tidak melihat kebenaran, sehingga mereka tidak beriman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini
mata hati yang sudah mati. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum fahum la yu'minun. Sama ada dilajari, kada dilajari, tetap inya kada mengerti. Karena apa? Karena orang mati. Fasadul basirah atau mautul basirah. Yang kedua yang ditinggalkan oleh pengarang dalam hikmah yang ke-36 ini adalah masdudatul basirah. Tertutup mata hati itu. Mata hatinya baik, mata hatinya hidup, tetapi masdudah, tertutup. Ini li'awamil muslimin, bagi orang awam muslimin. Orang-orang yang beriman kepada Allah itu sebenarnya mata hatinya hidup, tapi tertutup dengan penyakit-penyakit. Nah karena itu dia tidak bisa melihat ma'ani, tidak bisa melihat hakiki. Yang hanya berfungsi adalah mata kepala. Nah, andai kata itu diusahai dengan perbaikan-perbaikan, dengan perawatan-perawatan, kalau perlu dengan operasi, maka mata hati itu akan baik, akan hidup. Sebagaimana mata kepala kita yang kena penyakit katarak umpamanya. Matanya bagus, tapi tertutup. Tertutup. Andai kata itu dioperasi, dibuka, maka akan nampak, akan jelas. Nah, masdudatul basirah ini, mata hati yang tertutup ini, li'awamil muslimin, bagi awamnya orang muslimin. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, yang ketiga, syu'aul basirah. Nah, ia yang dimasukkan dalam hikmah ke-36. Syu'aul basirah itu li'ammatis salikin, untuk awamnya, umumnya orang-orang salik. Atau dibilang lil mubtadiin, untuk orang-orang yang mulai berjalan menuju kepada Allah. Itu mata hatinya sudah punya syu'a, sudah punya cahaya. Yang keempat, ainul basirah. Ainul basirah ini untuk khasatis salikin atau untuk mutawassitin, orang yang sudah di pertengahan jalan. Dan yang terakhir, haqqul basirah, ini untuk orang-orang yang wasilin, yang sudah sampai kepada tujuan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi pengarang ini hanya membuat 3 macam mata hati. 2 itu sidin kada membuat, karena itu kada punya makna. Nah, jadi artinya supaya kita ini berusaha masuk dalam sini, supaya mata hati kita itu sekurang-kurangnya ada syu'a. Kalau kada kawa sampai ke ain, atau kada kawa sampai ke haqqul basirah, paling tidak letaknya di syu'aul basirah itu. Jangan sampai nang masdudatul basirah, apalagi mautul basirah. Fa'ammal ladzi bihi syu'aul basirah au nurul aqli au ilmul yakin yankashifu lahu qurbuhu ta'ala minhu. Maka adapun orang yang dengan orang itu ada syu'aul basirah, atau boleh disebut dengan nurul akli, cahaya akal, atau boleh disebut dengan ilmu yakin. Orang-orang yang mempunyai cahaya akal, orang-orang yang mempunyai ilmu yakin, terbuka bagi dia dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak baginya bahwa Allah Ta'ala itu dekat.
Ini kalau mata hati kita sudah baik, mata hati kita sudah punya syu'a, sudah punya cahaya, maka akan nampak jelas bahwa Allah itu dekat. Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila bertanya kepada engkau hamba-hambaku tentang aku, katakan bahwa aku itu dekat, jar Tuhan. Orang-orang umum, orang-orang awam, orang-orang yang mata hatinya tertutup, mereka tahu bahwa Allah itu dekat, tahu, percaya, tapi kada terasa. Karena kita nuntut ilmu, sifat 20, sudah bahari nuntut mengaji macam-macam. Lalu kita tahu Allah Ta'ala itu dekat. Tetapi dekatnya Tuhan itu kadang kita rasakan. Karena apa? Karena mata hati kita ini tertutup. Nah, orang yang mata hatinya itu terbuka sedikit. Sedikit saja kita buka mata hatinya. Maka akan jelas baginya bahwa Allah itu dekat. Bahkan Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ujar Tuhan, kami itu lebih dekat kepadanya dari urat lehernya sendiri. Kami, ujar Tuhan, lebih dekat kepada kamu itu daripada urat leher kamu sendiri. Nah, cuma tadi masalahnya kita ini matanya tertutup. Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kamu dimanapun kamu berada. Dimanapun. Aina ma kuntum. Dimanapun kamu berada, Allah menyertai. Dan yang lebih jelas lagi Allah berfirman, wallahu syahid ala ma taf'alun. Allah itu menyaksikan apa yang kalian perbuat. Nah, Allah menyaksikan apa yang kalian perbuat. Arti menyaksikan itu pasti melihat, pasti mendengar, pasti mengetahui. Kadang-kadang itu kadang-kadang jadi saksi. Allah itu menyaksikan apa yang kalian perbuat. Nah, jadi kedekatan Allah itu akan terasa bagi orang-orang yang punya syu'aul basirah, bagi orang-orang yang punya cahaya akal, bagi orang-orang yang terbuka sedikit mata hati. Nah, wabidalik, dengan sebab demikian mata hati yang terbuka sedikit tadi, sehingga nampak kedekatan Allah dengannya, raqaballaha ta'ala wa ta'addaba bihi, maka dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Selalu diawasi oleh Allah. Karena ia merasa Allah itu dekat. Ia merasa Allah itu menyaksikan. Lalu ia merasa diawasi oleh Allah. Wa ta'addaba bihi, dan dia beradab dengan Allah, zahira wa batina, baik zahir maupun batinnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya kayak apa supaya kita ini merasa diawasi oleh Allah terus? Kayak apa supaya kita ini beradab lawan Allah? Itu mesti mata hati kita dahulu dibuka, sekalipun sedikit. Sehingga kita melihat dengan mata hati Allah Ta'ala itu dekat tadi. Wabidalik, dengan demikian raqaballah, dia merasa diawasi oleh Allah, wa ta'addaba bihi, dan beradab dengan Allah, zahira wa batina, baik zahir maupun batin. Contoh beradab zahir lawan Allah macam apa? Seperti kalau mubadarati alam tisalil awamir wajtina bin nawahi.
Seperti segera menjunjung perintah, segera menjauhi larangan. Nah, ini orang yang beradab zahir dengan Allah. Ada perintah Allah ini, dia segera melakukan. Ada larangan Allah macam ini, dia segera meninggalkan. Nah, ini orang beradab dengan Allah pada zahir. Adapun contohnya orang beradab dengan Allah pada batin seperti ikhlas. Seperti lagi adamul i'tirad, tidak ada ma'iktirat kepada Allah. Kenapa macam ini aku dalam hati ini? Kenapa langkah ini jadinya? Nah, itu ma'iktirat kepada Allah. Nah, kalau kita beradab batin kita kepada Allah, kada ada istilah kenapakah ini, maka kadakah itu. Nah, jadi yang pertama adalah syu'aul basirah, terbukanya mata hati sedikit. Maka akan nampak bagi kita dekatnya Allah. Akan nampak kepada kita bahwa Allah itu menyaksikan apa yang kita perbuat. Nah, jadi tugas kita kalau kita hendak mulai berjalan kepada Allah, yang pertama kita urus adalah membuka mata hati itu. Yang selama ini masdudah, tertutup. Nah, dibuka mata hati itu. Bila kita kada berusaha, kada mau terbuka sorangan. Bila kita berusaha, ditolong Allah. Jadi kita mesti ada keinginan, ada kesungguhan untuk membuka mata hati itu. Sedikit demi sedikit. Wa ammal ladzi bihi ainul basirah au nurul ilmi au ainul yakin. Adapun orang yang dengannya itu ada ainul basirah atau nurul ilmi atau ainul yakin. Nah, ini orang yang sudah mulai banyak terbuka. Tapi belum sepenuhnya. Tapi sudah banyak terbuka. Sudah hilangan macam-macam penyakit-penyakit yang ada di mata yang menghalangi. Segala macam kesibukan-kesibukan duniawinya yang selama ini melupakan dia daripada Allah, sedikit dibuangnya, dijauhkannya, akhirnya sudah nampak mata hatinya. Nah, orang yang mata hatinya sudah banyak kebaikan, orang yang mata hatinya sudah nampak terbuka, walaupun belum sepenuhnya, yankashifu lahu wujudul haq wa adamul khalqi ay adamul hauli wal quwwati bihim. Nampaklah bagi dia adanya Tuhan dan tiada daya upayanya makhluk ini. Ini sudah nang terbuka, penyakit lebih separuh terbuka sudah. Penutup hati, kesibukan-kesibukan dunia, kesibukan-kesibukan nafsu syahwat sudah kita hilangkan dari mata hati lebih separuh. Kita akan melihat bahwa yang ada itu hanya Tuhan. Selain dari Tuhan itu tidak ada daya upaya. Tidak ada daya upaya. Amun kita masih hendak mencapai kedudukan-kedudukan duniawi, hendak masih jadi orang sugih, hendak jadi berpangkat, hendak jadi mengejar jabatan, kada kawa urusan ini. Kada kawa. Nang kawa ini orang yang bujur-bujur hendak nang macam ini maka. Sambil-sambil tu kada kawa. Kalau kada sungguh. Jadi kalau kita masih ada target-target ekonomi yang kita kejar, ada kawa. Ada target-target jabatan yang harus kita duduki, kada kawa berumpat di sini. Kada kawa.
Aku bisa target 10 buah besi toko. Hanya 7, nah 3 lagi. Nah kada kawa umpat di sini. Aku target hendak jadi camat. Ya hanya jadi sekretaris camat. Kada kawa umpat. Masih ada target duniawi yang dikejar. Kada kawa. Ini harus nang dikejar. Ini maka nang dihimatinya. Membuka tutupan mata hati itu. Apabila tutupan-tutupan itu sudah banyak nang terbuka, maka kita sudah melihat bahwa yang ada itu hanya Allah. Selain Allah itu tidak ada daya dan upayanya. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu. Dan Allah yang menciptakan perbuatan kamu. Adalah daya upaya. Allah yang menciptakan kamu. Allah yang menciptakan perbuatan kamu. Adalah kita daya upaya. Ada. Tahulah kita, tahu. Cuma kita kadang-kadang merasa akan itu. Karena mata hati kita belum sampai ke ainul basirah. Allah berfirman, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah engkau wahai Muhammad yang melimpar itu, tetapi Allah yang melimpar. Waktu perang Badar Nabi kita mengambil segenggam pasir, ditawakakan sidin, kalimpanan orang kafir semuaan. Segenggam aja pasir ditimbai Nabi ke orang kafir itu kalimpanan semuaan. Allah menurunkan ayat wa maramaita idramaita. Bukan engkau yang meluntar itu wahai Muhammad, walakinnallah ramah, tetapi Allah yang meluntar itu. Berarti kada ada daya upaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa law ijtama'u ala ay yadurruk bi syai'in lam yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Ketahuilah, ujar Nabi, jikalau seluruh manusia sepakat untuk memberi engkau manfaat, niscaya mereka tidak mampu memberikan manfaat itu kecuali dengan ketentuan Allah. Jikalau seluruh manusia sepakat untuk memudaratkan, mengganggu engkau, tidak akan bisa mengganggu engkau kecuali sesuai dengan ketetapan Allah. Berarti Allah Ta'ala juga yang lain kada ada daya upaya. Nah, orang-orang yang punya ainul basirah, mereka melihat itu. Mereka tahu itu dan merasa demikian. Wa bidzalik la ya'bahu bihim wa la yasta'nisu bihim. Oleh karena itu orang-orang yang punya ainul basirah tadi tidak peduli dengan makhluk dan tidak merasa jinak dengan makhluk itu. Wa la yarju bihim, dan tidak berharap dengan mereka. Orang-orang yang punya ainul basirah itu kada peduli orang. Orang katujuh, terima kasih. Kada katujuh, kada jadi soal. Kenapa? Inya mengetahui bahwa orang itu kada ada daya upaya juga. Nah, orang itu kada sarik, silahkan. Katujuh wan aku, silahkan. Kenapa? Ikam itu kada berdaya upaya. Nah, itu orang yang punya ainul basirah. La ya'bahu bihim wa la yasta'nisu bihim. Fayatimmu bidzalik ikhlasuhu wa tawakkuluhu wa ridha. Maka dengan demikian ikhlas orang ini, tawakal orang ini, ridanya orang ini jadi sempurna jadinya. Selama kita masih menganggap bahwa makhluk itu bisa berbuat, selama kita menganggap bahwa makhluk itu bisa memberi manfaat kepada kita, kita kada akan bisa sempurna tawakal kepada Allah. Kita akan bisa ikhlas yang benar kepada Allah. Karena masih menganggap ada orang selain Allah yang bisa membantu, bisa memberi, bisa apa sebagainya. Nah ini kalau sudah kita punya ainul basirah.
Wa ammal ladzi bihi haqqul basirah aw nurul haqq aw haqqul yakin syahadal haqqa wa lam yusyahid ma siwah wa bidzalik yatahayya'u li maqamil baqa maqamin la yahjubuhul haqqu anil khalqi wa dzal khalqu anil haqq. Nah, ini orang yang sudah terbuka seluruh tutupannya. Kada bertinggalan lagi. Mata hatinya terbuka bujur. Yang pertama tadi soal basirah, sedikit terbuka mata hati. Sudah nampak Tuhan itu parat. Separuh terbuka mata hati. Sudah nampak bahwa nang lain pada Tuhan itu kada punya apa-apa. Sudah terbuka semuanya mata hati kita melihat bahwa yang ada itu baik sifat, baik zat, baik af'al, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala, yang lain tidak ada. Nah, bila sudah kau menduduki itu, maka dia akan bersiap-siap untuk naik ke suatu makam yang disebut makamul baka. Makam baka ini makam yang mana kalau dia memandang kepada Allah, dia tidak melupakan makhluk. Kalau dia memandang kepada makhluk, dia tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makam yang diduduki oleh para nabi dan rasul serta para aulia-auliaul kibar, wali-wali yang besar. Jadi kada kawa sampai kita ke kedudukan itu kecuali mesti melalui 3 makam, 3 tempat ini. Nah, itulah sebagian yang dimaksud daripada hikmah yang ke-36 daripada hikam Athaiyah ini. Artinya kita disuruh membuangi tutupan mata hati sedikit demi sedikit, akhirnya sampai kepada terbuka seluruhnya. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil karim fa'a'ta man sa'ala min fadlihil azim. Ashhadu an la ilaha illallahul baqil qadim wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila siratim mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ar-ra'ufir rahim wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man salaka maslakal qawim. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil hakim, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para ulama, muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid yang penuh dengan keberkahan dan rahmat Allah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sabi'atu wa thalathun minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah nafa'ana bi'ulumih. Kana Allah wa la syai'a ma'ah wa huwa al-an ala ma'alaihi kan. Hikmah yang ke-37 dari Al-Hikamil Athaiyah. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, Kana Allah wa la syai'a ma'ahu. Telah ada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada sesuatu beserta Allah.
Allah Ta'ala itu qadim. La awwala lahu, tidak ada awal baginya. Allah Ta'ala itu telah ada. Dan tidak ada sesuatu beserta Allah. Yang ada itu hanya Allah. Tidak ada sesuatu besertanya. Wahwal an, dan Allah itu sekarang ini. Allah pada saat ini. Alama alaihikan, atas keadaan yang dahulu kala itu. Kalau dahulu Allah itu ada dan tidak ada sesuatu beserta Allah, sekarang pun tetap demikian. Allah itu ada dan tidak ada sesuatu beserta Allah. Para muhibbin rahimakumullah. Lalu kita bertanya, alam semesta ini bang, surga, neraka, gunung, laut, manusia, binatang dan sebagainya. Nah, alam semesta ini adalah makhluk. Alam semesta ini hadis, artinya baharu. Arti baharu itu alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Diciptakan oleh Allah. Sesudah diciptakan oleh Allah dan selalu ditopang oleh Allah. Selalu ditopang oleh Allah. Dalam bahasanya, alam semesta ini tidak terlepas daripada ijad dan imdad. Ijad artinya dicipta. Sesudah dicipta itu selalu dibantu, selalu ditopang. Sedetik pun alam semesta ini kada bisa lepas daripada bantuan Allah. Kalau alam semesta ini satu detik lepas dari bantuan Allah, maka akan hancur. Nah, sesuatu yang dicipta dan kada akan bisa terlepas dari bantuan Allah, itu hukumnya sama dengan kadada. Sama dengan kadada. Sayati bayanuha mufassalatan til hikmati tsamina wa thalasin ba'dal mi'ah. Selagi akan datang keterangan yang lebih rinci tentang hikmah yang ke-37 ini, akan diuraikan seluas-luasnya pada hikmah yang ke-138 kainah. Di situ Imam Ahmad Ibnu Athaillah rahimahullah akan mengupas ini hikmah dengan secara rinci. Al-hikmatu tsaminah wa thalasun minal hikamil ataiyah, dan hikmah yang ke-38 dari hikam al-ataiyah. La tata'adda niyyatu himmatika ila ghairihi. Fal karimu la tatakhattahul amal. Artinya, janganlah melampaui niat yang kamu inginkan. Jangan melampaui kepada selain Allah. Fal karim, maka Allah yang maha karim, maha pemurah itu, la tatakhattahul amal, tidak melampaui akan Allah itu yang maha karim tadi oleh angan-angan. Nah, ini hikmah yang ke-38. Maksudnya, la tatawajjah li tahsili hawaijika dunya au ukhra zahiran au batina illa minal karim.
Jangan kamu berhadap. Jangan kamu mendatangi untuk menghasilkan hajat-hajat engkau, baik itu dunia, akhirat, baik yang zahir atau yang batin, kecuali dari orang yang maha pemurah. Kecuali dari orang yang pemurah. Artinya kalau kita nih hendak melaporkan suatu hajat, hendak meminta sesuatu, jangan minta kecuali kepada orang yang pemurah. Jangan minta kecuali kepada orang yang pemurah. Orang bakhil sudah nyata kadang mengabulkan. Dalam urusan apapun, kalau kita hendak minta kepada seseorang, mintalah kepada yang pemurah. Wa innamal karim huwallahu ta'ala. Hanya saja yang sebenar-benar pemurah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, janganlah kita hendak minta sesuatu. Janganlah hendak kita melaporkan sesuatu. Kecuali kepada yang maha pemurah. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala itu di antara sekian banyak asma'nya Al-Karim. Al-Karim itu kalau bahasa kita singkatnya pemurah. Padahal lebih daripada itu. Alladzi idza su'ila a'ta. Al-Karim itu apabila diminta dia memberi. Bila mana diminta dia memberi. Kenapa kita disuruh minta, disuruh melapor, disuruh berdoa lawan Al-Karim? Karena Al-Karim ini bila diminta dia memberi. Bila diminta dia memberi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita hendak berdoa. Ini kita ada masalah umpamanya. Kita ada masalah, baik masalah dunia atau masalah apa. Kalau kita hendak berdoa, itu sudah diberi satu pahala. Nah, hanya hendak. Nah, ini Al-Karim nih. Hendak berdoa sudah diberi pahala satu. Berdoa kita. Nah, berdoa kita diberi pahala pulang 10. Diberi pahala pulang 10. Nah, kemudian Allah akan memberikan apa yang kita perlukan. Allah akan memberikan apa yang kita perlukan. Kita berdoa, Allah akan memberikan apa yang kita perlukan. Bukan Allah memberi apa yang kita inginkan. Allah akan memberi dengan namanya Al-Karim ini, dengan memberi apa yang kita perlukan. Bukan Allah memberi setiap apa yang kita inginkan. Kita ingin ini. Padahal Allah tahu kita tuh nang perlu ini sebenarnya. Nah, diberi Tuhan itu. Kita minta itu, minta ini lawan Tuhan. Keinginan kita nih. Allah tahu bahwa nang kita ingin itu kita kada perlu sebenarnya. Nang perlu tuh yang macam ini. Nah, itu yang diberikan Tuhan kepada kita.
Idza su'ila a'ta, bila mana diminta dia memberi. Wala yubali kam a'ta, tidak peduli Allah tuh memberi berapa. Tuhan Maha Kaya. Al-Karim ini Maha Kaya. Al-Karim ini orangnya maha segala-galanya. Jadi kalau memberi itu kada peduli. Kada peduli. Wala yubali kam a'ta. Kita mengira bahwa kita ini perlu 1 juta. Kita mengira, kita menghitung bahwa kita ini perlu 1 juta. Padahal Allah lebih tahu kita ini perlu sebenarnya 10 juta. Kita minta 1 juta, Allah bisa memberi 10. Karena Allah yang maha tahu sebenarnya kita ini perlu 10 juta. Dan itu Allah kada peduli. Wala yubali kam a'ta, dan Allah Ta'ala yang Al-Karim tadi tidak peduli berapa banyak yang dia beri. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita beribadah sebagaimana sudah kita amalkan sebagiannya, kita sudah mengetahui bagaimana Allah ini memberikan kepada kita. Kita masuk ke pasar, kan? Ini hadis Nabi nih. Masuk ke pasar atau minyak ada pasar, toko. Lalu kita membaca cuma sekali aja membaca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali kita baca, begitu masuk toko, Allah memberi kita 1 juta kebajikan. Nah, 1 juta kebajikan. Sekali kita baca, diberi Tuhan 1 juta biji kebaikan. Nah, jakanya babanda itu kayak apakah itu? 1 juta kebajikan. Nah, ini Allah ini la yubali kam a'ta. Allah kada peduli berapa dia beri. Dalam hadis yang lain disebutkan, orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan samada lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 11 kali, diberi Allah kebaikan sebanyak 2 juta kali. Wa in zada zadallah, amunnya lebih ditambah Tuhan lagi. 11 kali membaca yang tadi, Allah beri 2 juta kebajikan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ujungnya nyaman aja nih tuh. Apa ini? Jadi mau dibaca misal imbah subuh 11, imbah asar 11. Imbah zuhur 11, maghrib 11, 5 kali 11, 5 kali 2 juta. Dan ini akan bermanfaat, akan kita rasakan sesudah wafat, sesudah mati. Nah, di mana kita di akhirat kalau dihisab oleh Allah, kita harus membayar kebajikan kepada orang-orang yang pernah kita aniaya. Nah, ini ada tabungan. Sana bayari 100 kebajikan, 100 beriakan sana. Kita pernah itu menggibahinya, itu harus dibayar dengan 1 juta kebaikan, bari 1 juta kebaikan. Tiap hari mengamalkan itu apa banyak bisian. Nah ini Allah Al-Karim kada peduli. Kalau kita memikirkan itu 1 matnya bacaannya, 1 matnya 2 juta diberi. Ini lebih besar daripada 2 juta rupiah. 2 juta hasanah, 2 juta kebaikan. Nah itu bagian daripada Al-Karim.
Makanya tadi ujar Imam Ahmad Ibnu Athaillah, amun hendak minta lawan Al-Karim ini. Amun hendak belapor, lapor ke situ. Karena ini orang Al-Karim ini, bila diminta inya memberi, bila memberi kada peduli. Banyaknya. Jadi amalan itu amalan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi, yang masuk ke toko baca sekali 1 juta, beluman lagi dapat duit 1 juta sudah Allah memberi, beluman lagi dapat duit membuka toko, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, sekali aja 1 juta diberi Tuhan. Yang tadi maginnya lagi 2 juta. Wala liman a'ta, dan Allah itu kada peduli bagi siapa dia memberi. Kalau pan harus taat kepada Allah, kada peduli. Harus orang wali nang minta, Tuhan kada peduli. Orang-orang jahat pun kalau minta Allah beri. Siapa ada makhluk yang lebih jahat daripada iblis? Iblis itu paling jahat makhluk Allah. Begitu dia terkutuk, iblis minta lawan Tuhan. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Jar iblis, ya Allah, panjangkan umur ulun sampai hari kiamat nyer mati. Ini permintaan iblis. Ya Allah, panjangkan umur ulun sampai hari kiamat. Apa jawaban Tuhan? Innaka minal munzarin. Ikam gitu ku panjangkan umur sampai hari kiamat itu. Nah ini iblis yang minta lawan Tuhan, dikabulkan Tuhan. Wala liman a'ta. Tuhan tuh kada peduli siapa karena minta. Apalagi orang beriman, orang penyembahyang, penuntut ilmu. Kalau ada masalah nang dihadapi, ada hajat nang perlu, lawan Allah berurusan, itu paling nyaman. Wa idza rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda. Apabila kita ini melaporkan hajat kita kepada orang lain, Allah tuh la yarda, kada suka. Wa ghadiba, dan marah. Kita ini ada masalah, lapor sudah lawan manusia, lawan makhluk Allah, Tuhan kada katuju, Tuhan kada ridha. Summa akmala hadhil hikmata bil hikmati tasiyah wa thalathin. Kemudian pengarang menyempurnakan ini hikmah dengan hikmah yang ke-39. Faqala la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. Fakaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'a. Janganlah kamu menghadap kepada selain Allah. Janganlah kamu mengadu kepada selain Allah akan satu hajat. Yang hajat itu adalah Allah yang mendatangkan atas engkau. Nang maulakan hajat itu Allah. Maka untuk mengangkat hajat ini Allah juga. Fakaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'a. Bagaimana bisa mengangkat orang selain Allah sesuatu yang Allah letakkan? Kalau Allah itu meletakkan hajat kepada kita, orang lain kan akan bisa mengangkat hajat itu. Nah, jadi kalau kita ini diletakkan Allah hajat, maka yang bisa menyelesaikan hajat ini adalah Allah juga. Nah, oleh karena itu kita ini ada satu hajat, lapor kepada Allah. Karena Allah nama andak, Allah akan mengangkat hajat itu. Man la yastati'u ay yarfa'a hajatan an nafsihi fa kayfa yastati'u ay yakuna laha an ghairihi rafi'a. Barang siapa yang tidak mampu mengangkat hajat dirinya sendiri, bagaimana dia mampu bahwa adalah dia mengangkatkan hajat orang lain? Kalau kita ini melapor lawan manusia,
Manusia sendiri kadang membirisakan dirinya, apalagi membirisakan orang lain. Kalau kita melapor kepada makhluk Allah pun banyak masalah. Bagaimana ia bisa menyelesaikan masalah orang lain? Nah, ini adalah kesempurnaan daripada hikmah yang sebelumnya tadi. Wa idza tawajjahta ila Allahil Karim haqqat tawajjuh ajabaka wa ata ma sa'alak. Apabila engkau berhadap kepada Allah yang Maha Pemurah itu benar-benar sungguh-sungguh berhadap, Allah akan mengijabah engkau dan akan memberi apa yang kamu minta. Allah akan memberi apa yang kita minta asal kita bujur-bujur. Nah, bujur-bujur tawajjuh, bujur-bujur berhadap lawan Allah. Ada macam-macam cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya permintaan kita kepada Allah ini lebih diperhatikan Allah. Salah satunya kita mendoakan orang lain. Kita kada usah berdoa untuk diri kita. Kita doakan orang lain. Itu lebih segera daripada kita berdoa untuk diri sendiri. Umpamanya kita tahu si Fulan bin Fulan itu banyak bisi hutang. Banyak bisi hutang. Dan ia punya lapah membayari hutang itu. Kenapa satu saat kita ini ditimpa jo banyak hutang. Nah, ini masalah hutang umpamanya. Nah, jadi kalau berhadap kepada Allah, kita kada usah, ya Allah lunasiakan hutangku. Kada usah. Kita berdoa, ya Allah lunasiakan hutang si Fulan tetangga ulun itu. Nah, itu lebih cepat diterima Allah daripada kita berdoa untuk diri sendiri. Sebelum Allah melunasi hutang tetangga kita itu, hutang kita lebih dahulu dilunasi oleh Allah. Jadi bilang kayak mamantun itu. Kada usah kita nang minta. Nah, kita minta akan orang nang sama masalah lawan kita, nah, sama hajat lawan kita. Tapi kita meminta akan kepada Allah untuk orang itu. Apalagi orang nih, orang nang memusuhi kita, maginnya lagi lakas kabul. Tetangga nih, banyak banget hutang. Maka memusuhi kita. Menyambati, memfitnah, macam-macam tetangga nih. Macam-macam kada baik lawan kita. Pas kita karena masalah sama pada banyak hutang. Nah, doakan tetangga nang kada baik tadi. Mudahan ya Allah, tetangga ulun sebuah ini lakasakan punah hutangnya. Nah, itu lebih cepat lagi diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu termasuk bagian daripada haqqat tawajjuh. Wa idza tawajjahta ila Allahil Karim haqqat tawajjuh ajabaka wa a'ta ma sa'alak imma bisababin ma'lum aw bighairi ma'lum. Allah memberikan kepada kita apa yang kita minta itu. Ada kalanya dengan sebab yang kita ketahui, ada kalanya dengan sebab yang kita kada tahu. Tapi masalahnya selesai. Allah mengabulkan doa kita, memberi apa yang kita minta itu. Bisa langsung kada bersebab gugur di langit bapaknya kadut ke pesahapan kita. Itu sah aja dan bisa aja. Ini sebabnya kada maklum. Tapi bisa dengan sebab nang maklum. Bisa dengan sebab nang maklum.
Begitu kita minta kepada Allah, ya Allah hamba ini, hamba ini, hamba ini, Allah kabulkan doa kita itu. Oh sekalinya ada tanah nang bahari kada sing payuan berpuluh-puluh tahun payu harganya 10 kali lipat naiknya pada bahari. Kada dikira-kira. Nah bisa. Itu maklum ngarannya sebabnya diketahui. Nah jadi Allah memberikan itu bisa dengan sebab yang kita ketahui atau sebabnya kada kita ketahui. Wa idza talabta minal khalqi ba'da tawajjuh ilaihi ta'ala wa niltal maqsud minhum. Apabila engkau meminta, engkau menuntut daripada makhluk sesudah berhadap kepada Allah, dan engkau mencapai tujuan daripada mereka. Nah, ini jadi masalah, ada masalah kita ini. Ada yang harus diselesaikan, ada yang harus dibayari, macam-macam. Lalu Tuhan berdoa, ya Allah birisakan hutang-hutang hambamu ini. Nah, untung kita berdoa lawan Tuhan, timbul ada geritik hati. Nah, jika aku tawarakan barangku ini lawan si Pulan itu, barangkali Pulan tuh mau menukari, punahan hutang. Nah, timbul geritik hati. Datangi si Pulan tadi, tawarakan barang, ditukarinya oleh Pulan. Nah, pada berkat doa kita tadi tuh, nah ditukarinya oleh si Pulan barang kita. Lalu kita kau melunasi segala keperluan kita. Nah, jadi bila engkau menuntut daripada makhluk sesudah berhadap kepada Allah, dan engkau mencapai tujuan dari makhluk itu, fala budda an ta'taqida annahum asbab wa wasaid, maka tidak boleh tidak bahwa kamu mengetikatkan bahwa si makhluk itu adalah sebab dan perantara. Nah, mengatakan ini sebab nih, ini sebab nih, sebab nang maklum, sebab nang diketahui. Wa anna Allah wal musabbibul mu'ti, dan Allah jualah yang mengulahkan sebab ini, dan Allah juga sebenarnya yang memberi itu. Kaila tahtajiba anhu ta'ala, agar kamu tidak terhijab daripada Allah Ta'ala, fatakuna minal mahjubinal malumin, maka jadilah engkau orang yang terdinding dan tercela. Nah, amun kita tawajuh kepada Allah, kalau kita ada isyarat untuk datang kepada Pulan bin Pulan, kita berurusan di sana selesai, nah, kita kada ingat lawan Tuhan. Tuhan yang maulahkan sebab ini. Kada ingat pada Tuhan yang memberi ini sebenarnya. Kada ingat pada ini sebab saja. Nah, kita terhijab, kita terdinding, dan kita tercela jadinya. Nah, itulah sebagian yang dimaksud daripada hikmah ke-38 dan ke-39 ini. Artinya kalau kita ada sesuatu yang kita perlukan, maka kita hubungilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara tawajuh, dengan cara berhadap, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sesudah kita berdoa kepada Allah, sudah kita melapor kepada Allah, silahkan kita melapor kepada makhluk-makhluk Allah. Nah, barangkali itu adalah sebab untuk mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala husnal zanni bihi min afdalil ibadat, wa wa'ada man ahsana zanna bihi bil karamati wal mathubat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was samawat, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat, wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyat, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di majlis
yang penuh dengan berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hikmatul arba'un minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi. Hikmah yang ke-40 dari Al-Hikam Al-Ataiyah. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi. Illam tuhassin zannaka bihi liajli wasfihi fahassin dhannaka bihi liajli muamalatihi ma'ak fahal awwadaka illa hasana wa hal asda ilaika illa minana. Yang artinya, jika engkau tidak bisa bersangka baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan memandang sifat-sifatnya, maka berbaik sangkalah engkau kepada Allah dengan memandang perlakuan Allah beserta engkau. Maka adakah membiasakan Allah kepada engkau melainkan kebaikan? Dan adakah menyampaikan Allah kepada engkau melainkan kenikmatan-kenikmatan? Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam hikmah yang ke-40 ini Imam Ahmad ibnu Athaillah menerangkan tentang husnuzan billah, baik sangka dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah menyatakan inna husna zannin billah min husni ibadatillah, bahwa baik sangka dengan Allah itu termasuk kebaikan ibadah kepada Allah. Wa fil haditsil qudsi qala ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Allah berfirman bahwa aku menurut sangkaan hambaku denganku, maka hendaklah dia menyangka denganku sesuatu yang dia kehendaki. Para muhibbin rahimakumullah, husnuz zanni billah huwa i'tiqaduka annahu ta'ala la yuridu bika illa khaira. Apa artinya baik sangka dengan Allah itu? Apa yang dimaksud dengan berbaik sangka kepada Allah? Yang ini merupakan satu ibadah. Yang ini merupakan satu kewajiban, di mana kita dituntut untuk berbaik sangka kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan berbaik sangka kepada Allah itu? Ialah i'tikad engkau, keyakinan yang bulat di hati kita, bahwasanya Allah tidak menghendaki dengan engkau kecuali kebaikan. Nah, itu artinya baik sangka kepada Allah. Kita mengiktikadkan di dalam hati
Maksudnya mengiktikadkan itu meyakini sebulat-bulatnya yakin bahwa Allah itu tidak menghendaki kita ini kecuali baik. Tidak menghendaki kepada kita kecuali baik. Apapun yang kita terima dari Allah, baik itu berupa kenikmatan, baik itu berupa kesengsaraan, baik itu kekayaan, baik itu kemiskinan, kita disuruh mengiktikadkan di dalam hati bahwa itu adalah Allah menghendaki kita ini baik. Mengiktikadkan engkau bahwa Allah Ta'ala tidak menghendaki dengan engkau kecuali kebaikan. Para muhibbin rahimakumullah, kita berdoa lawan Tuhan, minta kepada Tuhan. Ini orang hidupnya susah, hidupnya sengsara, lalunya minta kepada Allah, berdoa, ya Allah, luaskanlah rezeki hambamu ini. Ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang hambamu ini. Ya Allah, sihatkanlah tubuh hambamu ini. Itu sudah, doa itu diajukan kepada Allah setiap hari. Sudah berbulan-bulan kada kelihatan hasil. Hutang tetap, bahkan bina bertambah, awak tetap, bina uyuh, kesengsaraan tetap. Maka doa ini setiap hari 5 kali lebih sehari dimohon kepada Allah. Nah, bagaimana kita berbaik sangka kepada Allah? Maka kita dituntut mengiktikadkan bahwa Allah itu selalu menghendaki kita ini baik. Nah, itu bermacam-macam cara untuk berbaik sangka kepada Allah. Allah belum mengabulkan doa karena Allah ketujuh mendengar doa aku ini. Allah ketujuh mendengar doa aku ini. Amun dikabulakannya kan aku kada berdoa lagi nang macam itu. Ini Allah ketujuh mendengar aku ini berdoa, ya Allah sihatakan jasadku, ya Allah lunasiakan hutangku, ya Allah luasakan rezekiku. Allah ketujuh benar mendengar itu. Makanya diperlambat Tuhan mengabulkan itu. Karena mau kabulnya kada berdoa itu lagi. Nah, ini satu contoh berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Contoh lain, berdoa demikian sudah tiap hari, kada kelihatan hasil. Nah, kita berbaik sangka kepada Allah bahwa ini adalah doa-doa aku ini dikabulkan Allah. Namun Allah melihat, mengetahui kalau ini diwujudkan oleh Allah, mungkin aku akan jauh dari Allah. Kalau doaku ini kabul diterima Allah, mungkin aku kada akan bisa dekat seperti ini kepada Allah. Jadi Allah tuh sayang lawan aku, sehingga kesengsaraan ini selalu melekat dalam diriku, supaya aku selalu ingat kepada Allah. Nah, selalu aku supaya dekat dengan Allah. Itu contoh kita berbaik sangka kepada Allah. Nah, jangan kita berburuk sangka. Allah kadang ngabulakan doaku. Ngapa aku ini kebanyakan berisi dosa. Nah, jangan kayak itu. Jangan demikian. Jangan berburuk sangka. Allah kadang mengabulkan doaku ini. Ya mungkin aku ini banyak bang kesalahan-kesalahan. Aku ini banyak kezaliman-kezaliman. Jangan demikian. Jangan berburuk sangka. Setiap doa yang kita mohon kepada Allah, kita berbaik sangka kepada Allah. Mungkin belum saatnya Allah mengabulkan,
Mungkin doa kita itu disimpan oleh Allah, dirubah menjadi pahala yang besar yang akan kita nikmati di dalam surga. Mungkin ada kebaikan-kebaikan lain yang Allah mengetahui kebaikan itu. Itu husnuzan. I'tiqaduka annahu ta'ala la yuridu bika illa khaira. Ini yang ditanamkan dalam hati kita nih. Bahwa Allah itu menghendaki aku ini baik. Nah, bisa kisah. Allah kadang menghendaki aku ini sengsara. Allah kadang menghendaki aku ini jahat. Ya'tiqaduka annahu ta'ala la yuridu bika illa khaira. Nah, itu husnuzan ngarannya, baik sangka lawan Tuhan. An-nasu fihi ala qismain khassatin wa ammah. Fal khassah husnu dhannihim billahi ta'ala nashi'un an syuhudi awsafihi ta'ala fala ya'tarihi taghayyurun wa dha'fun. Masalah baik sangka kepada Allah ini, manusia ini ada terbagi dua. Satu, baik sangkanya orang yang sudah sampai. Nah, baik sangkanya kepada Allah orang yang sudah wasil, yang sudah arif. Yang kedua, baik sangkanya kepada Allah orang yang salik, orang yang masih dalam perjalanan. Orang yang sudah wasil, orang yang sudah arif kenal dengan Allah itu, baik sangka mereka dengan Allah terbit daripada memandang sifat-sifat Allah. Orang arif ini memandang sifat Allah. Bahwa Allah itu maha kuasa. Bahwa Allah itu maha pengasih. Bahwa Allah itu maha penyayang. Bahwa Allah Ta'ala itu maha pelindung. Nah, memandang sifat-sifat Allah itu, lalu dia berbaik sangka kepada Allah. Nah, oleh karena itu, baik sangka mereka kepada Allah itu kada berubah dan kada lemah. Karena yang dipandang adalah sifat Allah. Nah, ini baik sangkanya orang yang sudah kenal dengan Allah itu terbitnya dari memandang sifat-sifat Allah. Nah, sedangkan orang yang salik, orang yang masih dalam perjalanan, orang yang belum sampai, husnu dhannihim billah nasyi'un min dzikri ma madha min ni'amillah wa ma'rufihi wa hibzihi wa rahmatih. Baik sangka mereka itu dengan Allah terbit dari mengingat yang telah lalu, dari kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah, kebaikan dari Allah, pemeliharaan dari Allah dan rahmat Allah. Nah, kalau orang-orang yang salik ini, mereka baik sangka dengan Allah karena memandang af'al Allah. Memandang af'al Allah. Memandang kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah. Memandang rahmatnya, memandang pemeliharaannya. Lalu dia berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bi an hadahu lil iman wa ja'alahu min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa manna alaihi bisihhati wal afiyati war riayah wa lam yas'al dzalik min qablu. Allah memberi kita iman. Allah menjadikan kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kita kesehatan. Allah memberikan kita pemeliharaan. Padahal kita dahulu belum pernah minta itu kepada Allah. Tetapi diberi Allah. Nah, ini adalah satu alat. Ini satu sebab untuk membuat kita bisa husnuzan dengan Allah. Kita lihati perbuatan Tuhan yang telah lalu tuh kepada kita, baik atau kada. Kita dijadikannya beriman,
Padahal kita kada pernah minta ya Allah hamba jadi orang beriman, kada pernah minta dahulunya timbul jadi beriman. Kita diberinya, dijadikannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita kada pernah minta agar dijadikan umat Nabi Muhammad. Kita dijaganya, dipeliharanya. Kita hendak guring. Hendak guring. Adalah kita minta, ya Allah hamba hendak guring. Jaga akan jangan sampai samut masuk ke telinga, jangan sampai pijit masuk ke dalam hidung. Adalah kita minta peliharakan, kadada. Tapi Allah jaga. Samut kada masuk ke telinga. Waktu kita guring tuh. Tim pijit kada masuk ke hidung. Itu pemeliharaan Allah. Nah jadi Allah itu selalu memberikan kenikmatan kepada kita. Nah ini hendaknya dijadikan satu modal kita untuk bisa husnuzan, berbaik sangka dengan Allah kepada hal-hal yang lainnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Husnuzan billah yurisu sabra wa syukra wal hubba war ridha. Husnuzan dengan Allah itu membuahkan kesabaran, membuahkan kesyukuran, membuahkan kecintaan kepada Allah, membuahkan keridhaan. Kita misal mendapat kesusahan. Nah, kita dapat kesusahan. Nah, ini tempat yang perlu kita berbaik sangka kepada Allah. Nah, ini Allah memberikan aku kesusahan ini karena Allah sayang lawan aku. Nah, itu baik sangka. Allah memberikan aku demikian kesulitan-kesulitan supaya aku ini lebih dekat dengan Allah. Nah, ini baik sangka dengan Allah. Buktinya apa Tuhan itu sayang lawan aku? Buktinya apa? Nah, aku dijadikannya orang beriman. Padahal kada ada minta. Aku dijadikannya umat Nabi Muhammad. Aku diberinya ini, diberinya ini. Itu satu bukti bahwa sayang lawan aku. Nah sekarang diberikannya hal-hal yang tidak menyenangkan. Ini berarti Allah menunjukkan bahwa dia senang dengan aku. Nah itu berbaik sangka kepada Allah. Jangan kita beranggapan kalau kita menerima hal-hal yang kada nyaman itu, Allah sarik lawan aku nih. Jangan. Kebujuran sarik Tuhan. Ana inna zanni abdi bi. Aku menurut sangkaan hambaku dengan aku. Kita biasanya umpamanya sembahyang malam tahajud. Satu hari kenapa kita taliyung, tertinggal, melandau. Biasa tiap malam bangun tahajud, bangun. Malam ini kenapa bangun pukul 6. Nah, tahajud kada, subuh kada. Nah, baik sangka lawan Tuhan. Ini Tuhan menjaga aku. Supaya apa? Supaya aku jangan ujub. Supaya aku merasa bahwa aku ini lemah. Kalau kada ditolong Tuhan, kada kau bangun juga. Nah, baik sangka lawan Tuhan. Maka baik sangka kita kepada Allah itu pahalanya lebih besar daripada kita bangun malam dan sembahyang subuh berjamaah itu. Namun kita mengerti itu, nangka itu. Oh hari ini kada sembahyang subuh melandau. Oh Tuhan sayang lawan aku. Supaya aku jangan ujub. Karena aku ini merasa aku ini harap tiap subuh sembahyang aja berjamaah. Karena merasa diriku ini tinggi. Merasa diriku ini punya martabat di sisi Allah. Ternyata ada. Buktinya apa? Subuh melandau. Nah, Tuhan sayang. Tuhan menjaga aku supaya jangan sampai ujub. Nah ini husnuzan dengan Allah. Wala yanbaghi lil 'abdi ay yufarikahu la siyama fi awqati syada'id wa hululil masa'ib li'alla yaqa'a bisababi 'adami dzalik fil jaza' was sakhab. Tidaklah patut seorang hamba itu berpisah dengan husnuzan, terutama di waktu-waktu susah, di waktu ditimpa musibah. Nah, di waktu kita kena musibah, di waktu susah, jangan berpisah dengan husnuzan billah ini.
Kenapa? Karena kalau kita berpisah dengan husnuzan ini, kita akan jatuh dalam keluh kasah dan tidak suka kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Fahusnul zanni billahi fi amri dunyahu yatlubu minal abdi ayyakuna wasikan billahi ta'ala fi isalil manafi' ilaihi fala yatruku lidhalik wazaifal ibadah. Husnul zan, baik sangka dengan Allah pada perkara dunia, itu menuntut seorang hamba bahwa dia percaya dengan Allah pada menyampaikan manfaat, menyampaikan rezeki kepadanya. Dalam urusan dunia, kita husnuzan kepada Allah. Kayak apa orang husnuzan kepada Allah dalam hal urusan dunia? Dia percaya bahwa Allah pasti akan menyampaikan rezekinya kepadanya. Dia sudah menyangka husnuzan billah, Allah itu pasti menyampaikan rezekinya kepadanya. Maka karena itu dia tidak meninggalkan ibadah dalam hal urusan mencari rezeki itu. Ada perlu bahimah-himat mengejar dunia sampai kada sembahyang berjamaah, sampai kada kau menuntut ilmu, sampai kada kau membaca wirid. Karena sibuk dengan urusan dunia, ini orang nang su'uzan billah, nang buruk sangka dengan Allah. Kalau orang baik sangka lawan Allah dalam hal urusan dunia, dia percaya bahwa Allah pasti menyampaikan itu kepadanya. Dan kada perlu meninggalkan sembahyang, meninggalkan ibadah-ibadah, meninggalkan berbagai macam kebaikan karena mengejar urusan dunia tadi. Wa fi amri akhiratihi yatlubul abda ayyakuna qawiyyar raja fi qabuli a'malihi shalihah. Dan husnuzan dengan Allah pada perkara akhirat itu menuntut hamba bahwa kuatlah harapannya pada diterima amal-amalnya yang saleh. Tuntung kita sembahyang, tuntung kita membaca Quran, husnuzan lawan Allah, Allah menerima apa yang kita baca ini. Allah mengampuni kekurangan-kekurangan ibadah yang dilakukan ini. Husnuzan kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma ahsana 'abdun zannahu billahi ta'ala illa 'atahu Allah azza wa jalla dzalik." Tidaklah membaikkan seorang hamba akan sangkaannya dengan Allah, ujar Ibnu Mas'ud, melainkan Allah berikan kepadanya demikian itu. Melainkan Allah berikan. Ini Allah memberikan kepadaku hal-hal yang kadang menyenangkan. Aku berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah itu sayang kepadaku. Dan satu saat nantinya akan dirubahnya keadaan ini menjadi keadaan yang menyenangkan. Nah, kalau kita husnuzan demikian, Allah akan mewujudkan itu. Asal bujur-bujur husnuzan tadi. Nah, apa tadi husnuzan itu? I'tiqad dalam hati bahwa Allah itu tidak menghendaki kepada kita melainkan baik. Para muhibbin rahimakumullah, disebutkan dalam hikayat orang dahulu, di suatu kampung itu ada kubur yang dikeramatkan. Kada tahu siapa-siapa nang berkubur di situ, cuma dikeramatkan. Bila orang bernazar, kabul nazarnya. Bertahun-tahun, berpuluh tahun berlaku demikian. Nang berkubur itu siapa? Kada tahu. Cuma orang-orang kampung itu, mereka beranggapan bila bernazar di kubur situ, Allah mengabulkan hajatnya. Dan terjadi. Nah, terjadi. Sudah sekian puluh tahun datang seorang ahli, seorang waliullah ahli kasab ke kampung itu. Melihat orang kampung itu mengeramatkan kubur tadi. Lalu seorang wali tadi melihat ke kubur itu dan berkata,
Ini kubur adalah kuburnya anjing dahulu dipatak orang di sini. Ini bukan kubur wali, apalagi kubur nabi maginnya kada. Ini kubur anjing wara. Anjing mati dikuburkan di sini. Kadang mungkin di orang kampung, orang Banazar banyak kabul di situ. Kadang mau anjing. Aku di sini melihat apa yang tidak kalian melihat. Bahwa ini bangkai anjing. Kalau kalian percaya bongkar. Nah, dibongkar. Ternyata memang tulang-tulang binatang. Tulang anjing, kada manusia. Nah, lalu orang kampung itu bertanya kepada si wali ini, kenapa kubur anjing ini? Maka bisa kabul nazar-nazar kami. Maka bisa kabul hajat-hajat kami. Dikabulkan Allah, orang benazar ini dikabulkan Allah. Nah itu dari si wali tadi, lihusni dzannikum billah, karena kalian baik sangka dengan Allah. Karena kalian baik sangka dengan Allah. Walaupun ini kuburnya orang wali, bahkan kuburnya nabi, kalau kita buruk sangka, kada akan kabul. Kada akan kabul. Ini sudah nyata-nyata kubur wali, tapi ini buruk sangka. Apa enggak kubur itu benazar? Allah tidak akan mengabulkan nazar dikubur situ. Nah sudah buruk sangka berdahulu. Walaupun ini kuburnya wali, kada akan kabul. Nah jadi husnuzan billah ini, baik sangka dengan Allah inilah yang menyebabkan apa yang kita minta kepada Allah itu diciptakan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-41. Ila hadratin